Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Maulana dan rekan saya Yusuf Maulana serta ada Teh Yuliana. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kinetika reaksi. Baik, langsung saja ke materi tentang kinetika reaksi. Kinetika reaksi atau kinetika kimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang proses yang berhubungan dengan kecepatan atau laju suatu reaksi. Kinetika reaksi tidak hanya menjelaskan seberapa cepat reaksi berubah menjadi produk, tetapi juga memungkinkan kita memahami bagaimana faktor-faktor seperti konsentrasi, suhu, tekanan, luas permukaan, dan keberadaan katalis yang dapat mempercepat atau memperlambat reaksi. Contohnya yaitu pembakaran, pengkaratan besi, dan ada pemprosesan pencernaan makanan oleh enzim. Dan selanjutnya yaitu pengaruh reaktan. Tiap senyawa mempunyai sifat-sifat kimia tertentu. Ada zat yang bersifat lembab atau inert, ada pula yang bersifat reaktif. Artinya, mudah sekali bereaksi. Logam natrium bersifat lebih daripada kalsium. Hal itu ditunjukkan oleh reaksi berikut ini. 2Na ditambah H2O, A pangkat 2, NaOH ditambah H2, itu untuk reaksi 1. Dan untuk reaksi 2 yaitu Ca ditambah 2H2O, ACaOH pangkat 2 ditambah H pangkat 2, itu untuk reaksi 2. Reaksi ini berlangsung jauh lebih cepat daripada reaksi 2. Hal itu menunjukkan bahwa jenis logam dan reaksi mempengaruhi laju reaksi, atau secara umum dapat disebutkan bahwa jenis reaktan mempengaruhi laju reaktan. Dan untuk selanjutnya yaitu pengaruh produk. Reaksi kimia umumnya bukan merupakan reaksi suatu tahap, tetapi terdiri beberapa tahap reaksi yang secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. A bisa menjadi B, B menjadi C, dan A menjadi C. Dan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Konsentrasi adalah banyaknya zat terlarut di dalam sejumlah pelarut. Semakin banyak zat terlarut, maka akan semakin besar konsentrasi larutan. Dan yang kedua yaitu suhu. Peningkatan suhu menyebabkan partikel bergerak lebih cepat karena energi kinetiknya bertambah. Ini memungkinkan partikel menilai energi aktivasi sehingga lebih banyak tumbuhan efektif terjadi. Dan untuk yang ketiga yang keempat yaitu luas permukaan. Katalis mempercepat laju jika reaksi dengan menurunkan energi makin halus atau makin kecil ukurannya. Misalnya secara perbanding dengan katalis tidak mengubah jumlah luas permukaan akhirnya, tetapi mempercepat lainnya keadaan. Artinya lebih banyak partikel yang tersedia untuk bereaksi, mempercepat reaksi komposisi H2O2 menjadi H2O. Dan yang keempat yaitu luas permukaan zat. Dan selanjutnya yaitu tekanan pada reaksi gas. Pada reaksi yang melibatkan gas, peningkatan tekanan setara dengan peningkatan konsentrasi. Volume lebih kecil menjadi partikel lebih rapat, dan frekuensi tumbukan meningkat, lalu reaksi lebih cepat. Lalu yang keenam yaitu cahaya, radiasi elektromagnetik. Beberapa reaksi dipicu atau dipercepat oleh cahaya, terutama yang melibatkan foton sebagai energi aktivasi atau reaksi fotokimia. Contohnya yaitu reaksi fotosintesis dan penguraian perak bromida dalam film foto. Selanjutnya yaitu orde reaksi dan persamaan laju. Persamaan laju menyatakan hubungan matematis antara laju reaksi dengan rumus Pi dengan konsentrasi per reaksi.
Pi sama dengan K. Pi yaitu laju reaksi, sedangkan K yaitu konstanta. Lalu ada A, B yaitu konsentrasi per reaksi, sedangkan Mn orde reaksi. Lalu M plus N orde total reaksi. Nilai M dan N diperoleh secara eksperimen, bukan dari persamaan reaksi stoichiometri. Orde reaksi terdapat beberapa jenis. Yang pertama, terdapat orde reaksi 0. Orde reaksi 0 memiliki persamaan laju V sama dengan K, yang mana laju reaksi pada orde 0 ini tetap dan dia tidak bergantung pada konsentrasi per reaksi. Artinya, perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi suatu laju reaksi. Yang keempat, orde 3 dan lebih. Orde 3 dan lebih ini memiliki persamaan laju V sama dengan konstanta A pangkat 2 dan B. Biasanya, orde 3 dan lebih ini terjadi pada reaksi kompleks dengan beberapa tahapan. Penentuan orde reaksi. Untuk menentukan orde reaksi, digunakan data eksperimen, salah satunya dengan metode laju awal. Prinsipnya adalah, jika salah satu konsentrasi diubah, maka laju reaksi itu yang diamati. Perubahan tersebut menunjukkan orde dari reaksi tersebut. Contohnya, jika kita menggandakan reaksi A menyebabkan laju reaksi 4 kali lipatnya naik, maka orde terhadap A adalah 2. Karena 22 sama dengan 42 pangkat 2. 42 pangkat 2 artinya sama dengan 422. Kita dapatkan nilai adalah 4. Total reaksi. Orde total reaksi adalah jumlah dari seluruh orde masing-masing per reaksi dalam persamaan laju. Memiliki nilai orde total sama dengan M ditambah N. Contohnya, jika persamaan laju V sama dengan konstanta A pangkat 1 dan B pangkat 2, maka orde totalnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka orde total dari persamaan tersebut memiliki nilai 3. Aktivasi dalam reaksi kimia. Dalam setiap reaksi kimia, partikel-partikel zat yang bereaksi haruslah memiliki energi minimum tertentu agar mengalami tumbukan yang efektif sehingga menghasilkan suatu produk. Energi minimum ini disebut dengan energi aktivasi ataupun EA. Energi aktivasi adalah penghalang energi yang harus diatasi oleh reaktan agar dapat membentuk suatu produk. Fungsi energi aktivasi dalam reaksi yang pertama adalah menentukan kecepatan reaksi. Semakin tinggi energi aktivasi suatu reaksi, maka akan semakin lambat reaksi tersebut berlangsung karena lebih sedikit partikel yang cukup memiliki energi untuk bereaksi. Yang kedua, membentuk keadaan transisi ataupun transition state. Energi aktivasi diperlukan untuk mencapai keadaan transisi, yaitu kondisi sementara di mana ikatan lama mulai terputus dan ikatan baru mulai membentuk. Yang ketiga, untuk mengontrol jalur reaksi. Dalam reaksi yang kompleks, energi aktivasi menentukan langkah mana yang akan menjadi langkah penentu laju paling lambat dan dalam reaksi berantai. Kesimpulannya,
Pemahaman mengenai kinetika reaksi memiliki banyak peran dalam kehidupan sehari-hari dan di industri, mulai dari pengelolaan makanan, produksi obat, hingga pengendalian polusi. Oleh karena itu, penguasaan konsep ini sangatlah penting bagi ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam bidang kimia dan rekayasa proses. Berikut beberapa aplikasi utama kinetika reaksi. Yang pertama dalam industri kimia, yaitu optimalisasi proses produksi, di mana kinetika reaksi ini digunakan untuk menentukan kondisi ideal dari suhu, tekanan, maupun katalis, agar reaksi berlangsung secepat mungkin tanpa mengorbankan hasil produk. Yang kedua, dalam farmasi dan obat-obatan. Kinetika reaksi ini digunakan untuk penentuan paruh waktu dan umur simpan obat ataupun shelf life. Dengan memahami orde reaksi dan energi aktivasi, kinetika reaksi ini membantu memprediksi kestabilan zat aktif obat dan waktu kadaluarsa obat, serta digunakan juga dalam pengembangan sediaan lepas lambat ketika digunakan dalam mengatur kecepatan pelepasan obat di dalam tubuh ataupun controlled release formulation. Yang ketiga, lingkungan. Energi kinetika ini digunakan dalam lingkungan dalam pengelolaan limbah. Contohnya, pada reaksi kimia seperti degradasi senyawa organik atau netralisasi limbah asam maupun basa berdasarkan data kinetika, seperti prediksi dekomposisi polutan. Contohnya, kinetika digunakan untuk memprediksi waktu hancurnya pestisida ataupun logam berat di dalam tanah maupun di dalam air. Yang keempat, digunakan dalam biokimia dan bioteknologi, yaitu pada kinetika enzimatik. Enzim dipelajari dengan pendekatan kinetika untuk mengetahui bagaimana substrat dikonversi menjadi suatu produk. Yang kelima, digunakan dalam energi dan bahan bakar. Kinetika reaksi yang digunakan adalah kinetika pembakaran. Digunakan untuk mengatur efisiensi pembakaran bahan bakar, misalnya bensin dan gas alam, dalam mesin agar optimal dan minim emisi ataupun polutan. Yang keenam, kinetika reaksi juga digunakan dalam forensik dan keamanan, yaitu pada analisis jejak reaksi. Kinetika dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu bahan kimia digunakan, membusuk, ataupun dicerna. Contohnya, dalam analisis waktu kematian ataupun time of death berdasarkan kinetika dekomposisi tubuh. Kesimpulannya, pemahaman mengenai kinetika reaksi memiliki banyak peran dalam kehidupan sehari-hari dan di industri, mulai dari pengelolaan makanan, produksi obat, hingga pengendalian polusi. Oleh karena itu, penguasaan konsep ini sangatlah penting bagi ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam bidang kimia dan rekayasa proses.